Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai proses perulangan ya, perulangan di dalam algoritma dan pemrograman ya. Untuk perulangan itu nanti bisa kita menggunakan sintak for ya. Eh, For ini untuk pengulangannya, untuk sintaknya bisa kita gunakan adalah for, kemudian dalam kurung nanti di awalnya itu ada inisialisasi awal ataupun batas awal perulangan kita mulai dari mana ya. Kemudian syarat perulangannya yaitu sampai batasnya sampai mana. Kemudian pengubahan nilai pencacah ini adalah dia perulangannya jenisnya bentuknya adalah misalnya menaik ataupun menurun. Ya, seperti itu. Nah, eh, jika ada pernyataan for-nya lebih dari satu bisa kita buatkan seperti ini ya, for kemudian kondisinya tadi. Baru nanti ada pernyataannya, perintahnya apa yang mau dimunculkan bisa dibuatkan seperti itu. Ya. Oke, kita contohkan satu untuk ya, contohnya bisa kita buatkan di sini. Untuk outputnya nanti adalah kita memunculkan eh, sebuah bilangan yang kita mulai dari angka satu ya sampai nanti batasnya adalah dari kecil sama dengan 10 ya, kecil sama dengan 10 ya. Kita buka borlan dulu ya, C++ nya ya. Oke, kita buat baru ya untuk perulangan ya. Untuk perulangannya nanti kita bisa gunakan perintah ya. Kita buatkan headernya dulu, include studio.h. Oke, kemudian include .h, kemudian iostream.h. Oke, kemudian kita buat mainnya ya. Oke, baru nanti di sini kita buat eh, sebuah bilangan yang kita tampung dalam sebuah variabel, bisa kita buat i, a dan sebagainya ya. Kemudian baru nanti di sini kita masukkan format pengulangannya ya, for ya. Baru nanti kita kondisinya di sini misalnya berarti i-nya itu sama dengan kita ambil perulangannya mulai dari satu ya, kemudian pakai titik koma, baru batasnya adalah i-nya itu kecil sama dengan 10 ya, kecil sama dengan 10. Kemudian nah ini bentuk perulangannya adalah kita buat i-nya itu adalah eh, loopingnya adalah ke atas ataupun naik ya. Oke, kemudian baru nanti kita tampilkan setelah perulangannya berjalan, nanti kita tampilkan menggunakan printf boleh, pakai quote boleh ya. Pakai printf ya, kita panggil dia menggunakan %d ya, %d. Nah, kemudian kita tampilkan hasilnya, itu tadi adalah i. Oke, kita tampilkan pakai getnya. Oke, nah kita jalankan. Nah, maka ketika kita jalankan, hasilnya adalah dia akan mengulang eh, bilangan ya, bilangan yang kita masukkan ke dalam, sorry ya, ini tadi dia akan mengulang bilangan ya, memunculkan bilangan dari satu ya. Batas awalnya adalah kita i-nya kita buat dengan satu, kemudian batas akhirnya adalah i-nya itu kecil sama dengan 10 ya, i kecil sama dengan 10. Maka dia akan munculkan hasilnya 1 sampai 10. Nah, misalnya kita mau batasnya sampai 100 misalnya, tinggal kita ubah aja batasannya tadi menjadi 100 ya. Maka dia akan memunculkan bilangan 1 sampai 100. Ini boleh kita uh, enter juga boleh ya, sampai 100. Kalau kita jalankan nanti dia akan munculkan bilangan 1 sampai 100 ya. Itu perulangannya adalah perulangan menaik ataupun ke atas. Nah, bisa kita rubah eh, ini menjadi perulangannya menurun misalnya. Kita mau dari
100 ke 1 atau 10 ke 1 boleh ya. Berarti titik awalnya berarti harus kita buat menjadi yang terbesar. Misalnya batas awalnya adalah 10, maka ini kita balik menjadi besar sama dengan 1. Jadi titik awal dari batas minimumnya berapa ya. Ini menjadi min min ya. I-nya kita buat min min ya. Oke, kita jalankan. Maka dia akan mengulang dari angka yang terbesar dulu ya. Dari terbesar dulu dia munculkan sampai batas terkecilnya berapa ya. Itu pun namanya adalah perulangan menurun ataupun ke arah yang kecil ya. Beda dengan yang tadi, kalau kita buat dia dari kecil ke besar itu akan kita pakai perulangannya menggunakan plus plus ya, seperti itu. Mungkin kalau misalnya 20 misalnya ya, dia akan mengulang dari angka terbesar dulu sampai dia angka terkecil. Batas terkecilnya adalah sama dengan 1 ya. Berarti dia dari 20 sampai 1 ya, seperti itu. Nah, itu untuk contoh awal. Sama ini untuk yang perulangan kecil tadi ya. Perulangan yang terkecil ya, dari besar ke kecil seperti itu, bisa contoh kedua. Nah, kemudian untuk perulangan ya, ini bisa juga kita kondisinya tadi bisa dia memunculkan misalnya nih memunculkan bilangan yang positif aja nih, yang bilangan positif yang dari antara 20 sampai 1 ya. Itu bisa i-nya ini tak ya, ditambah, sorry, ini kita balikkan lagi misalnya dari antara sama dengan 1, kemudian ini kecil dari 10 misalnya ya. Nah, kemudian i-nya tadi, sorry ya, i-nya tadi i-nya tadi di ditambah 2 ya. Jadi ditambah 2. Ketika dia ditambah 2, jadi di antara bilangan 1 sampai 10 ini akan terus tambah 2 ya. 1 ditambah 2 berarti 3, nanti kemudian tambah 2 lagi berarti 5 dan sebagainya. Itu bilangan ganjil ya. Berarti dia akan munculkan 1, 3, 5, 7 dan 9, berarti bilangan ganjil ya, seperti itu. Kalau ditambah 1 misalnya, kita coba tambahkan 1, maka dia akan mengulang 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10 lagi. Kalau misalnya 3 3 ya, 3 berarti 1, 4, 7, 10. Nah, ini juga bisa kita kondisikan ya, bisa kondisikan lagi sesuai dengan kondisi yang kita inginkan. Misalnya ini oke, kalau dibagi bagi 2 misalnya, dibagi oke, bagi 2 ini dikali 2. Oke, ini kita coba lagi balikkan ke awal ya. Tadi akan menunjukkan looping dari awal sampai akhir. Nah, kemudian bentuk looping ini juga bisa kita gunakan menggunakan perintah eh, ada for di dalam for ya. For-nya namanya adalah eh, nest for, yaitu for-nya ada di dalam for. Jadi dalam perulangan nanti ada perulangan lagi ya. Contohnya di sini kita memunculkan eh, apa namanya? Bilangan eh, dua bilangan ya. Dia batasnya dari 1 sampai 5 ya. Dia akan munculkannya seperti ini nanti ya. Ini bisa pakai for bilangan seperti itu. Ada perulangan tak berhingga dan sebagainya. Kemudian juga ada nanti kita akan bahas mengenai while. Itu sama dengan for tadi ya. Pernyataan perulangan while, instruksi perulangan yang mirip dengan perulangan for. Bentuk perulangan while ini dikendalikan oleh syarat tertentu
yaitu perulangan akan terus dilaksanakan selama syarat tersebut sudah terpenuhi, ya. Formatnya adalah menggunakan while, syaratnya apa, kemudian diikuti dengan pernyataannya, ya. Kalau di bentuk pemrograman seperti ini, while, kemudian syaratnya apa, kemudian diikuti dengan perintahnya. Nah, bedanya while dengan apa tadi kita coba, ya. Ini kita coba simpan dulu, ya. Simpan dulu. Jadi ini pakai for, ya. Nah, kita buat satu lagi menggunakan eh, while, ya. Menggunakan while. Oke, ya, kita copy aja, ya. Oke, nah, kalau menggunakan while kita eh, misalnya nih kita mau buat eh, cara penulisannya nanti di awal itu, kalau tadi batasnya kita buatkan di dalam for-nya, kalau ini dia di awal dulu. Misalnya sebuah bilangan, kita inisial awalnya dia kita mulai di sini di deklarasi variabelnya, ya, baru diikuti dengan perintah while-nya. While, nah, kondisinya adalah bilangan tadi kecil dari sama dengan 10, maka hasilnya sama dengan yang tadi, ya, sama dengan for, ya. Maka baru kita munculkan hasilnya di sini, ya, printf, ya. Send kita panggil bilangan. Nah, kemudian di bawahnya ini adalah bilangan tadi menjadi kita bentuk apanya di sini. Bilangan itu adalah perulangannya menaik, ya. Baru kita akhiri dengan gauge. Kalau kita jalankan hasilnya sama dengan yang tadi, ya. Coba kita ulang, ya. Bilangan kita jalankan lagi, coba, ya. Hasilnya sama dengan yang tadi, ya, 1 sampai 10 sama dengan yang tadi. Saya mulai dari 10 dulu, batas kecil, misalnya 30, ya. Kita mulai dari mana sama aja, ya, tergantung dari titik awalnya, awalnya berapa, kemudian akhirnya berapa, ya, batasnya 10 sampai 30. Nah, itu bedanya while dengan cara penulisan while dengan for, yaitu untuk pengulangan. Oke, kita nanti cobakan, ya, ditengok di modul dan cobakan aja latihan-latihan yang ada di modul. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.